Keren, RI resmi punya smelter terbesar di dunia dan hasilkan 35 ton emas per tahun. Ditulis oleh Niha Alif di Steward.com. Jokowi memang presiden legenda dan tak ada duanya. Indonesia seakan mendapat durian runtuh di era kepemimpinannya. Satu persatu hal mustahil justru diwujudkan. Mereka yang dulu berkuasa ia buat takluk dengan aturan mematikan. Salah satunya permintaan pembangunan smelter yang selalu menuai keberatan dari pemilik perusahaan tambang. Kini bidikannya ke Freeport mulai membuahkan hasil. Beritanya akan ada 1,7 ton cadangan mineral yang diolah dan setara 600.000 truk. Smelter sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni smelting, artinya peleburan. Dalam artian luas, smelter berarti fasilitas peleburan tambang yang kemudian diolah menjadi mineral murni yang memiliki nilai tambah tinggi. Sejak tahun kemarin, Jokowi telah melarang ekspor nikel mentah di Eropa karena yakin kita bisa mengolah di negeri sendiri. Hal ini diwujudkan dengan kerjasama RI dan China untuk pengolahan nikel di Sulawesi dan kini disusul oleh PT Freeport. Hal yang sebelumnya dinilai mustahil karena nilai investasi smelter yang sangat besar. Seperti diberitakan oleh Detik.com, Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia Martiono Hadianto mengatakan, di antara 5 komoditi yang sudah dilakukan kajian, pasir besi kesimpulannya ekonomis, nikel dan alumina layak secara ekonomi tapi butuh 2 syarat, sedangkan timbal, seng, dan tembaga tidak. Besi untuk dijadikan sponge iron dibutuhkan dana investasi untuk membangun pabrik smelternya sebesar 132 miliar US dollar. Sedangkan besi dijadikan pink iron dibutuhkan investasi sebesar 165 miliar US dollar, ucapnya. Sedangkan nikel dan alumina layak secara ekonomi namun membutuhkan 2 hal strategis. Pertama adalah pasokan listrik yang mencukup dan murah, karena satu smelter nikel butuh listrik 150 hingga 300 MW. Sedangkan untuk smelter alumina membutuhkan listrik 156 MW. Kemudian investasi untuk smelter nikel menjadi ferronikel mencapai 972 miliar US dollar atau setara dengan 9 triliun rupiah. Sedangkan untuk mengolah nikel menjadi HPAL dibutuhkan investasi 1.160 miliar US dollar. Sedangkan untuk mengolah alumina menjadi smelter grade alumina dibutuhkan investasi sebesar 1.662 miliar US dollar, ungkapnya. Nilai investasi yang sangat besar tersebut membuat perusahaan tambang sulit mengembangkan smelter. Tentunya tidak mungkin dari satu institusi, harus konsorsium. Nah, konsorsiumnya dalam negeri apa luar negeri? Kalau dalam negeri pakai rupiah dengan bunga tinggi, kalau luar negeri pakai dolar dengan bunga lebih kecil, ucapnya. Apalagi faktanya dari beberapa informasi, belum ada satupun investor smelter yang bisa selesaikan pembangunan pabriknya pada 2014. Kalaupun mengandalkan smelter di Gresik, mereka harus tambah kapasitas hingga 600.000 ton, dan itu membutuhkan dana investasi sebesar 3,6 hingga 6 miliar US dollar, tegasnya. Akhirnya keraguan akan visi misi Jokowi menjawab 6 tahun kemudian. Dirinya kini secara resmi menyaksikan groundbreaking pembangunan terbesar dunia di Gresik yang dikelola oleh PT Freeport, seperti dilansir dari CNBC-Indonesia.com. Presiden Joko Widodo pada hari ini menyaksikan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus atau KEK Gresik, Jawa Timur. Berbicara dalam peresmian, Jokowi menegaskan fasilitas pengolahan dan pemurnian konsentrat itu akan menjadi salah satu pabrik smelter terbesar di dunia. Kita mendapatkan laporan bahwa smelter yang akan dibangun ini dengan desain single line terbesar di dunia, kata Jokowi pada Selasa 12 Oktober 2021. Pabrik ini, kata Jokowi, telah rampung dapat mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga dan 480.000 logam tembaga. Jokowi mengaku tak bisa membayangkan saat pabrik ini rampung. Bayangkan 1,7 juta ton kalau dinaikkan truk yang kecil itu. Biasanya bisa angkut 3 hingga 4 ton. Jadi berapa truk yang akan berjajar di sini? Kalau 3 ton satu truk kecil berarti ada 600.000 truk berjajar di sini. Ini gede sekali. Kerennya lagi tidak hanya tembaga yang bisa dihasilkan oleh smelter, tapi juga puluhan juta ton emas yang nilainya sekitar 30 triliun. Seperti dilansir dari Kompas.com. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengungkap kemampuan produksi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik.
Mula-mula Erick menyampaikan penjelasan mengenai nilai investasi pembangunan smelter Freeport, Gresik, dan juga produksi yang akan dikerjakan di lokasi tersebut. Smelter ini akan melakukan investasi 42 triliun rupiah, yang fungsinya sebagai pemurnian tembaga, yang menghasilkan katoda tembaga. Katanya di salah peletakan batu pertama pembangunan smelter Freeport Gresik, tepatnya di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur pada Selasa 12 Oktober kemarin. Juga fasilitas pemurnian logam berharga yang menghasilkan emas, perak, dan juga logam berharga lainnya. Sehingga nanti kita bisa hasilkan rata-rata 35 ton emas per tahun yang nilai transaksinya sekitar 30 triliun rupiah, tandasnya. Dia menjelaskan bahwa selama konstruksi, smelter ini akan menyerap 40.000 tenaga kerja. Tenaga kerja tersebut bakal diprioritaskan bagi pekerja asal Jatim. Akhirnya kita tahu, Jokowi laksana malaikat yang diturunkan oleh Tuhan untuk membenahi Indonesia, negara yang dulu terkenal sebagai sarang koruptor dan dinilai mustahil untuk maju, nyatanya malah bikin seluruh dunia gempar. Tentu karena kemajuan pesat dan berita positif yang dibawa, bukan sebaliknya. Hanya manusia-manusia yang berhati kotor yang terus menfitnah dan mencaci maki Jokowi karena suatu hal, tapi tutup mata akan semua usahanya. Semoga saja akan ada penerusnya yang juga mewarisi kerja keras dan visioner sarang Jokowi. Dirinya telah membuktikan bahwa tak perlu takut melangkah selagi tujuannya untuk memajukan rakyatnya. Begitulah kura-kura. Opsi yang akan melumpuhkan arogansi Novel Baswedan, ditulis oleh Rasto di SeaWorld.com. Jika tersesat dalam kegelapan, sedikit cahaya mungkin membantu untuk dapat menemukan jalan. Yang sulit jika tersesat di bawah benderangnya cahaya. Frasa ini mengandung pengertian bahwa orang yang merasa paling pintar akan sulit menerima pendapat, baik berupa saran atau masukan orang lain. Pastinya orang seperti ini adalah jenis manusia yang memiliki karakter arogan. Sulit baginya menerima pendapat orang lain, menurutnya hanya pendapatnya lah yang paling benar. Padahal kalau dipikir tidak ada manusia yang terlahir sempurna, kecuali para nabi. Pertanyaannya kemudian, apakah Novel dan kelompoknya adalah nabi atau entitas yang cukup pantas mewakili ajarannya? Lalu apa alasannya sehingga mereka begitu confident merasa bahwa diri dan kelompoknya lah yang paling benar? Sudah bisa ditebak, manusia arogan tidak peduli dengan semua itu. Sikap narsis telah membuat dirinya kurang menyadari, bahkan tak peduli bahwa setiap manusia memiliki kelebihan juga kekurangan. Manusia seperti inilah yang menurut penulis dikiaskan sebagai manusia yang tersesat di benderangnya cahaya. Kita bisa saksikan bagaimana NB melakukan stigmatisasi atau ketidaklulusannya dengan membentuk opini, seperti slogan yang diusung bersama kelompoknya dengan slogan "Berani jujur dipecat". Padahal Novel dan kawan-kawan tidak dipecat, melainkan dia dan para begundalnya tidak berhasil lulus asesmen TWK. Mungkin karena hal ini dianggap tendensius bagi reputasi mereka yang sudah terlanjur mengakui diri dan kelompoknya lah sebagai tim super cerdas, paling jujur, dan paling berintegritas di dunia. Maksudnya dunia astral, malah nggak lolos. Bodohnya Novel and the Gang sudah terlanjur memproklamirkan sebagai kelompok yang jujur dan berintegritas itu lupa bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan yang hanya dilakukan para maling dan para pecundang. Benarkah Novel dan karyawan WP KPK diisi oleh manusia-manusia jujur? Jika benar, bagaimana hilangnya barang bukti berupa emas seberat 1,9 kg di kantor KPK? Hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Jawara Pitung, bukan? Mengatakan Nurdin Abdullah terjaring OTT. Faktanya Nurdin Abdullah dijemput tengah malam di kediamannya pada saat sedang terlelap tidur. Lalu sikap mereka yang menolak keputusan yang sudah final tidak lolos TWK dengan memobilisasi para mahasiswa yang tergabung di BEMSI dengan mengusung diksi menolak pelemahan KPK dan dengan songongnya mengultimatum presiden 3 kali 24 jam, mungkin mahasiswa sekarang banyak yang jadi serap buat gantiin orang yang dapat giliran ronda. Tidak berhenti sampai di situ, Novel and the Gang mendirikan Indonesia Memanggil 57 atau IM57 bersama 56 pegawai lainnya yang tidak lulus. Yang bisa dipastikan masyarakat akan menilai Novel and Gang telah melawan hukum, yang dapat memberikan edukasi buruk kepada masyarakat, di mana masyarakat akan memahami bahwa setiap warga negara boleh melakukan perbuatan melawan hukum, juga keikutsertaannya dalam mengikuti asesmen menjadi ASN dinyatakan tidak lolos. NB dan para cecunguknya telah melakukan perbuatan di luar ekspektasi yang seharusnya. Karena sikap mereka dianggap tidak mencerminkan orang atau kelompok yang memahami prosedur hukum, kalau dalam batas-batas peraturan bersifat standar sekalipun. Tiba-tiba saja Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berinisiatif untuk menarik semua pegawai KPK yang tidak lulus TWK sebagai ASN Polri, termasuk penyidik senior Novel Baswedan. Alamak,
Tentu saja kita dibuat terkejut dengan rencana tersebut, mengingat apa yang telah dilakukan oleh Novel and the Gang di tubuh KPK.